Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardianti dengan NIM A121211053. Saya dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan kembali materi kelompok kami, yaitu pengembangan dan peningkatan profesionalisasi guru. Pengembangan dan peningkatan profesionalisasi guru. Inilah kelompok kami, anggota kelompok kami, yaitu Yobli Salma Cinta, Selviana, Sardianti, saya sendiri, Selinda Putri, Vidya, Uminur Hasana, Sri Mulyani, dan Jihad Mardani. Langsung saja ke materi pertama, yaitu upaya dalam peningkatan profesionalisasi guru. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan profesionalisme? Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Upaya memahami tuntutan standar profesi yang ada harus ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru kita ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan. Yang pertama, persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Kedua, sebagai profesional, seseorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Yang kedua itu mencapai standar kualifikasi dan kompetensi. Dengan dipenuhinya kualifikasi dengan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Yang ketiga yaitu membangun hubungan kesejawatan yang baik. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Yang keempat yaitu mengembangkan etos dan budaya kerja untuk mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Selanjutnya, upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di zaman sekarang. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya, yaitu siswa, orang tua, dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi, pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh untuk kepentingan publik. Yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Satu hal lagi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan profesionalisasi guru yaitu melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi pendidikan yang mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi yang mutakhir. Dalam hal ini, guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru di bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer, dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu upaya pengembangan profesionalisasi guru. Dalam pengembangan profesionalisme guru sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Inilah dia, ada dua prinsip dalam pengembangan profesionalisme guru yang harus kita ketahui. Yang pertama, membantu guru untuk menjadi kualifikasi profesional. Yang kedua,
meningkatkan kemampuan keprofesionalannya dan komitmen sebagai seorang pendidik. Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus selalu menjadi prioritas utama, karena guru memegang peranan strategi dalam menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu teknik peningkatan profesionalisme guru. Ada 5 strategi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, latihan dan ujian. Melalui pelatihan yang efektif, setelah pelatihan harus ada umpan balik lagi berupa ujian. Kita menguji hasil dari pelatihan yang kita sudah lakukan itu. Yang kedua, magang pada guru yang lebih profesional. Yang ketiga, membaca hasil penelitian guru yang profesional. Dengan kita membaca buku atau hasil penelitian tentang guru yang profesional, kita bisa mendapatkan banyak informasi bagaimana cara meningkatkan profesionalisme guru yang baik. Yang keempat yaitu melakukan refleksi diri. Melakukan refleksi diri ini seperti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Melakukan evaluasi itu penting ya terhadap kinerja yang telah kita capai. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang kurang dan lebih dalam kinerja yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan profesionalisme guru. Ada 8 teknik pengembangan profesionalisme guru ini. Yang pertama, jujur. Guru yang jujur, kita ketahui ya, dapat mempengaruhi kemujuran dari peserta didik karena jujur meliputi dari niat, tekad, amal, dan perbuatan kita. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengajar ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya, yaitu mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang ketiga, menghargai orang lain. Bukan cuma siswa saja yang harus belajar bagaimana cara menghargai gurunya, tetapi kita juga guru harus bisa menghargai muridnya. Seperti dalam hal berpendapat, guru harus menghargai pendapat siswa walaupun itu salah. Guru tetap harus bisa menghargai antusias siswa dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang keempat, fokus. Fokus dalam artian adanya keseriusan dan kesungguhan yang tampak dari kinerja dan perilaku guru itu sendiri pada saat melaksanakan tugasnya. Karena keberhasilan guru tercermin dari keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang sudah kita sampaikan. Yang kelima, self-upgrading. Self-upgrading ini sangatlah penting ya, karena bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, terutama dalam hal sikap dan tindakan. Yang keenam, optimis. Tentunya kita seorang guru yang memiliki rasa optimis ketika sudah mendapatkan masalah akan mudah bangkit dari kesalahan yang telah kita lakukan. Sikap optimis ini membuat kita fokus pada pencapaian diri di masa sekarang dan di masa depan. Yang ketujuh yaitu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dengan berkata jujur tanpa ada pernyataan yang melibatkan kesalahan yang kita lakukan itu karena orang lain. Meminta maaf itu atau mengakui kesalahan kita tidak akan menjatuhkan wibawa kita, justru akan meningkatkan karisma seorang guru di mata murid-muridnya. Yang terakhir yaitu mendengarkan kritik dan saran. Mendengarkan kritik dan saran orang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih keputusan. Hal ini juga bisa meningkatkan kualitas guru karena bisa menganalisis antara yang baik dengan yang benar. Selanjutnya, model pengembangan profesionalisme guru. Model pengembangan profesionalisme guru ini ada 9.
Yang pertama, keikutsertaan dalam konferensi, yang kedua, workshop dalam seminar, yang ketiga, kelompok membaca, keempat, pengamatan keloga, yang kelima, penulisan jurnal atau catatan harian guru, yang enam, kerja proyek, yang ketujuh, penelitian tindakan kelas, yang kedelapan, portofolio mengajar, yang kesembilan, mentoring. Selanjutnya kita masuk ke materi model peningkatan profesionalisme guru. Bagaimana model peningkatan profesionalisme guru itu? Untuk meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 5 cara berikut. Yang pertama, melakukan survei yang dilakukan oleh supervisor dalam dan senantiasa meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua yaitu penyediaan fasilitas yang memadai guru untuk menunjang proses pembelajaran. Iya, karena setiap sekolah harus mempunyai fasilitas yang memadai agar bisa memperlancar dan mempermudah proses dalam belajar. Yang ketiga, mengadakan rapat antar guru. Yang keempat, banyak membaca artikel. Dengan membaca artikel kita bisa tahu ya bagaimana cara untuk meningkatkan model profesionalisme guru ini. Yang kelima, membuat karya tulis. Terakhir, sosialisasi, pengembangan, dan peningkatan. Selanjutnya, sosialisasi, pengembangan, dan peningkatan. Ada beberapa program sosialisasi, yang pertama program Preservation Education. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk perbaikan mutu guru. Oleh karena itu, sejak Pelita 3 dimulai tahun 1979 sampai 1980 diadakan pembaruan pendidikan guru sehingga ditetapkan sesuatu pola pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua ada program in service education. Program ini bagi mereka yang sudah memiliki jabatan guru dapat berusaha meningkatkan profesinya melalui pendidikan lanjutan. Guru yang berijazah diploma dapat melanjutkan ke S1, dari S1 dapat melanjutkan lagi ke S2, dan dari S2 dapat melanjutkan lagi ke S3. Yang ketiga yaitu program in service training. Program in service training pada umumnya yang paling banyak dilakukan ialah melalui penataran. Ada 3 macam penataran, yaitu penataran penyelenggaraan, penataran peningkatan kualifikasi, dan penataran penjenjangan. Next, materi yang terakhir yaitu implementasi pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru merupakan salah satu bagian dari langkah manajemen sumber daya manusia. Tujuan pengembangan profesi guru adalah untuk mewujudkan guru profesional yang dapat mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Guru yang profesional mampu menguasai karakteristik bahan ajar dan karakteristik peserta didik. Masing-masing peserta didik menjadi profesional berarti menjadi ahli di bidangnya yang mempunyai kualitas, integritas, dan kepribadian yang terpadu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan dan peningkatan profesionalisasi guru. Jika ada salah kata dari pemaparan materi, saya selaku pemateri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.